Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang para mahasiswa baru Politeknik Jakarta. Kenalkan, nama saya Maudi Laya, Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Negeri Jakarta. Jurusan TIK adalah jurusan yang berdiri pada tanggal 2 Juni 2014. Sebelumnya, jurusan Teknik Informatika dan Komputer atau jurusan TIK itu tergabung dengan jurusan Teknik Elektro sebelum tahun 2014. Setelah memisahkan diri pada tahun 2014, jurusan TIK berkembang hingga sekarang menjadi 4 program studi. Program studi pertama adalah program studi Teknik Informatika. Program studi ini adalah program studi program Diploma 4 atau yang kita sebut sebagai program studi sarjana terapan. Program studi ini adalah program studi yang terfavorit di Politeknik Jakarta karena program studi ini rasio penerimaan mahasiswa baru mencapai 1:93 yang top di Politeknik Jakarta. Yang kedua adalah program studi Teknik Multimedia dan Jaringan. Ini juga program studi dengan sarjana terapan atau D4, Diploma 4. Yang ketiga adalah program studi Teknik Multimedia Digital. Ini juga sarjana terapan. Dan yang keempat adalah program studi Diploma 1, yaitu program studi Teknik Komputer dan Jaringan. Lulusan dari program studi, masing-masing program studi, itu sesuai dengan core kompetensinya. Tetapi secara umum untuk jurusan Teknik Informatika dan Komputer, ini adalah para sarjana terapan D4 yang berpengalaman dan mampu memecahkan masalah dengan menganalisis, merancang, dan membangun aplikasi atau sistem yang berbasis pada komputer. Saat ini kami memiliki visi yaitu menjadi jurusan Teknik Informatika dan Komputer yang unggul bertaraf internasional untuk mendukung daya saing bangsa. Adapun misi kami yaitu adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan komputer, berkarakter dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mengembangkan penelitian dan peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk inovasi berbasis dan berkualitas di bidang teknologi informasi dan komputer. Dan terakhir adalah mengembangkan institusi yang efisien, efektif, dan akuntabel berbasis ICT. Saat ini, di tahun 2020, student body jurusan Teknik Informatika dan Komputer itu lebih daripada 1.000 mahasiswa-mahasiswi yang terdiri atas program reguler dan program kerjasama. Untuk kerjasama, kita telah bersama dengan institusi di luar negeri seperti di Malaysia, juga beberapa industri-industri di luar. Di dalam negeri kita juga berkoordinasi dengan institusi seperti CCIT untuk mendukung kualitas daripada mahasiswa-mahasiswi jurusan TIK. Masing-masing program studi telah bekerjasama untuk menghasilkan sertifikasi baik nasional atau internasional. Salah satunya adalah untuk program studi Teknik Informatika kerjasama dengan Oracle untuk mendapatkan sertifikasi Oracle, dan untuk program studi Teknik Multimedia dan Jaringan telah bersama dengan Cisco, serta juga AWS, serta juga ada Huawei yang baru-baru ini. Dan untuk program studi Teknik Multimedia Digital bersama juga dengan Autodesk. Diharapkan bahwa lulusannya itu juga bersertifikasi dan diakui di dunia industri. Di dalam struktural jurusan, kami juga dibantu oleh staf yang berkualitas, dan juga organisasi kami
Di antaranya ada di bawah ketua jurusan dibantu oleh staris jurusan, dan staris jurusan dibantu oleh ketua program studi untuk masing-masing program studi, dan juga untuk fasilitas laboratorium studio itu dibantu oleh ketua laboratorium. Laboratorium pendidikan yang membantu pelaksanaan praktikum berjalan dengan baik dan benar. Terima kasih kepada para mahasiswa baru yang telah memilih jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Ikuti semua perkuliahan, ikuti semua praktikum, ya, lakukanlah segala kegiatan PBM dengan baik. Insya Allah saudara-saudari akan mendapatkan masa depan yang cerah bersama jurusan Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Jakarta. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Sonjaya selaku Kepala Program Studi Teknik Multimedia Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Abdul Aziz nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para mahasiswa. Saya percaya Anda memiliki tujuan dan niat yang mulia untuk menjadi seorang manusia yang memiliki kompetensi sehingga dapat berdikari dan mandiri serta meningkatkan kualitas hidup pribadi Anda, keluarga Anda, serta masyarakat. Saya ucapkan juga terima kasih kepada orang tua, kepada saudara, dan juga kepada Anda karena Anda telah memilih program studi Teknik Informatika untuk melanjutkan jenjang pendidikan Anda selama 4 tahun ke depan. Saya akan menjelaskan mengenai proses pembelajaran di program studi ini. Di program studi ini, Anda akan mendapatkan perkuliahan sesuai dengan kekhasan pendidikan vokasi, di mana pendidikan vokasi membagi materi perkuliahannya menjadi 40% materi teori atau 30% materi teori dan 60% materi praktikum atau 70% materi praktikum. Di program studi Teknik Informatika, Anda akan mendapatkan 30% materi teori dan 70% materi praktikum. Oleh karena itu, saya juga mengharapkan kepada Anda semua dapat melakukan pengelolaan waktu yang sangat baik. Karena di dalam masa pandemi ini, saya memahami tingkat kesulitan Anda, tingkat stres Anda di lingkungan rumah, ya, sehingga kemungkinan Anda akan mendapatkan beberapa kesulitan pada saat mengikuti perkuliahan. Tetapi saya yakin kita bisa menanggulangi permasalahan ini. Saya siap untuk membantu Anda dan juga dosen-dosen di sini siap untuk membantu Anda. Saya sangat percaya dengan pengelolaan waktu yang sangat baik, Anda dapat menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan target pada semester ini. Program Studi Teknik Informatika merupakan program studi dengan jenjang D4 atau kita sebut dengan sarjana terapan dan setara dengan sarjana apabila kita melihat dengan perundang-undangan. Program Diploma 4, Program Studi Teknik Informatika memiliki mata kuliah sejumlah 59 mata kuliah dan berjumlah 144 SKS, di mana mata kuliah tersebut jam perkuliahannya antara 3 sampai 6 jam per mata kuliah, tergantung dari mata kuliah tersebut apakah memiliki jenis mata kuliah teori dan praktikum atau hanya teori saja. Pada semester 1 sampai semester 6, Anda akan melakukan perkuliahan di kampus dengan para dosen. Lalu pada semester 7 Anda melakukan praktik kerja lapangan atau magang selama minimal 3 bulan. Lalu pada semester 8 waktunya Anda untuk menyelesaikan skripsi atau Anda membuat sebuah penelitian ilmiah yang akan mengukuhkan kelulusan Anda.
Lalu apa saja mata kuliah yang akan kalian dapatkan pada program studi TI ini? Akan berfokus kepada mata kuliah pemrograman, rekayasa perangkat lunak, dan juga mata kuliah sistem cerdas. Di mana mata kuliah sistem cerdas adalah mata kuliah dengan teknologi yang terbaru yang mampu untuk Anda gunakan. Lalu apa saja profil lulusan dari program studi TI? Untuk kakak-kakak sekalian yang sudah pernah mengenyam pendidikan di sini, mereka bekerja sebanyak 40% sebagai software developer, lalu 45% sebagai web developer, sebagai database designer sebanyak 10%, dan sisanya 5% sebagai sistem designer. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk mahasiswa baru program studi Teknik Multimedia Digital, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Politeknik Negeri Jakarta, TMD, ya, Teknik Multimedia Digital, di mana profil lulusannya, artinya setelah Anda lulus, kita harapkan Anda bisa menjadi multimedia developer, game developer, ataupun animator. Sehingga saya harapkan dalam 4 tahun ke depan Anda menjadi seorang sarjana terapan teknik multimedia digital, ya, yang akan kita bekali dengan berbagai skill dan pengetahuan mengenai multimedia. Dalam pembelajaran kita akan banyak didukung oleh prasarana laboratorium maupun studio, seperti studio multimedia, seperti yang saat ini saya berada di sini, ataupun laboratorium pemrograman games, baik yang game 2 dimensi maupun 3 dimensi, dan studio atau lab animasi, baik itu yang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi. Saya berharap ini merupakan awal dari kesuksesan Anda, sehingga 4 tahun ke depan Anda semua bisa lulus sukses sebagai sarjana terapan di bidang teknik multimedia digital. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para mahasiswa, ya, mahasiswa baru ya berarti ya, mahasiswa baru khususnya untuk jurusan teknik informatika dan komputer, dan lebih khusus lagi itu program studi teknik multimedia jaringan. Jadi perkenalkan, nama saya Deviana Arnaldi. Saya merupakan kepala program studi untuk program studi teknik multimedia dan jaringan. Nah, adapun capaian pembelajaran atau profil dari TMJ, jadi teknik multimedia dan jaringan itu kita biasa menyingkatnya dengan TMJ. Yang pertama adalah profil lulusannya itu kita mempersiapkan menjadi seorang network security administrator. Jadi itu apa sih tentang network security administrator itu? Jadi orang yang berkutat di bidang security. Kemudian network administrator, bedanya apa? Kalau network security itu ya dia bertanggung jawab terhadap keamanan jaringannya. Sementara kalau network administrator itu bertanggung jawab penuh terhadap jaringan, termasuk infrastruktur jaringan itu sendiri. Dan yang ketiga, profil lulusannya itu adalah sistem developer. Nah, tidak perlu heran, jadi di TMJ juga kita men-create seorang lulusan yang mampu melakukan developer system, tetapi berbeda dengan TI. Kalau TI mungkin full programming, artinya sistem developernya itu benar-benar melakukan codingan, full codingan. Kalau di TMJ kita membuat sistem, tetapi ada kaitannya dengan IoT. Jadi sistem developernya itu membangun dari perangkat keras, kemudian ya kita berikan sama saja codingan, tapi kita biasanya menganggap itu suatu scripting. Dan yang terakhir, profil lulusan dari TMJ adalah seorang IT administrator. Nah, kalau IT administrator ini justru lebih umum dalam
artian ya mempersiapkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan di dalamnya. Jadi artinya benar-benar secara general. Kalau dibutuhkan seorang IT administrator misalnya, ya profil dari TMJ itu masuk, bisa. Oke. Nah, itu untuk capaian atau profil lulusan. Sementara kalau proses pembelajaran dari TMJ ini, karena TMJ berada di bawah Politeknik, di mana Politeknik ini dikuatkannya atau diperkuatnya itu dari sisi praktek. Jadi TMJ pun sama, kita lebih menguatkan di sisi prakteknya, kurang lebih sekitar 70% kita praktek. Nah, adapun teori tetap diberikan. Teori tetap diberikan bisa 40 sampai 30. Jadi praktek itu sekitar 60 sampai 70 tergantung mata kuliah yang akan diberikan. Adapun kapan diberikan praktek, pada semester berapa diberikan praktek, biasanya kita sudah istilahnya include bundle. Jadi dalam satu mata kuliah itu sudah include di dalamnya teori dan praktek. Artinya dosen pengajar dari satu mata kuliah itu wajib menguasai baik dari sisi teori maupun praktek. Sehingga jadi mahasiswa-mahasiswa baru ketika masuk ke TMJ ya bersiaplah menghadapi dosen-dosen yang jika ditanyakan tentang teori ya insya Allah bisa menjawab, dan jika diminta untuk membuktikan ibaratnya demokan prakteknya, insya Allah bisa juga melakukan demonstrasi tersebut, karena praktek dan teori itu digabungkan. Jadi ketika kalian kuliah satu mata kuliah, kita ambil contoh salah satu mata kuliah yang diajarkan yaitu adalah keamanan jaringan. Misalnya di dalam TMJ ada keamanan jaringan, diberikan teorinya terlebih dahulu, mungkin berapa minggu pertemuan. Setelah teori dikuasai, maka dilakukan praktek. Prakteknya ya terserah, nanti bisa kalian pelajari apa sih yang dipelajari dalam keamanan jaringan, sistem operasi jaringan, jaringan keamanan itu banyak sekali. Bahkan di kita juga ada yang namanya embedded system. Jadi yang tertarik dengan dunia embedded, misalnya IoT, itu kita sudah bekali juga. Oke, baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan dari program studi Teknik Multimedia dan Jaringan. Dan saya ucapkan selamat datang. Kepada saudara-saudara mahasiswa Teknik Komputer dan Jaringan, pada kesempatan sosialisasi jurusan ini ingin saya kemukakan segala sesuatunya tentang program studi Teknik Komputer dan Jaringan Diploma 1. Artinya apa? Suatu program studi yang menempuh perkuliahan hanya 1 tahun, 2 semester. Adapun program studi Teknik Komputer dan Jaringan mempunyai pencapaian pembelajaran, outcome untuk para lulusannya memahami, mengerti, dan punya kompetensi untuk bidang teknik komputer dan jaringan komputer. Nah, sehingga dengan pencapaian pembelajaran Diploma 1 ini, mahasiswa nanti ketika menjadi alumni mempunyai kemampuan dalam melakukan pekerjaan meliputi tentang hardware komputer, hardware jaringan, dan konfigurasi jaringan. Saudara-saudara mahasiswa akan memperoleh dalam tahun hardware komputer. Maksud saya hardware komputer. Karena diharapkan pada semester 1 ini mahasiswa mengenal komputer lebih dalam dan penguatan dalam bidang jaringan komputer. Nah, jaringan komputer pada umumnya gitu ya,
bahwa jaringan komputer itu adalah jaringan komputer yang topologinya bukan hanya topologi local area network, tapi juga topologi wide area network hingga ke jaringan besar, jaringan internet. Nah, itu penguatan dasar dari sisi pengenalan komputer dan pengenalan jaringan komputer dan segala permasalahannya yang berkaitan dengan dasar-dasar bagaimana menyelenggarakan suatu jaringan komputer. Nah, pada semester kedua, kompetensi yang diberikan adalah kompetensi berkaitan dengan kekhususan, berkaitan dengan kemampuan-kemampuan yang saya sebutkan tadi, yaitu local area network. Kami berikan program studi teknik komputer dan jaringan memberikan perutuan jaringan. Jadi perutuan jaringan ini atau routing protokol ini yang memberikan kemampuan suatu komputer bisa berkomunikasi dengan komputer yang lain, atau mata kuliah yang disebut dengan routing protokol. Nah, seperti itulah kira-kira garis besar yang akan saudara hadapi dalam perkuliahan di dalam program studi teknik komputer dan jaringan selama 1 tahun. Dan kami juga memberikan kemampuan itu tercatat, ya, maksudnya tercatat bahwa saudara memiliki kompetensi dasar teknik komputer dan jaringan, antara lain adalah masuk dalam wilayah sertifikasi. Nah, kira-kira begitu. Mungkin saudara-saudara mahasiswa bisa mengenal lebih jauh. Untuk tahun ini, mungkin sampai 2022, saya bertugas sebagai kepala lab jurusan teknik informatika dan komputer. Lab ini atau laboratorium jurusan teknik informatika dan komputer ada 5 ya kalau sampai saat ini, dari mulai lab jaringan, lalu ada lab embedded, lalu kita punya sekarang ada lab database programming dan lab mobile programming, dan yang terakhir yang baru kita launching hari ini adalah studio multimedia. Rekan-rekan mahasiswa baru yang mungkin akan bergabung di kita di semester ganjil besok di bulan September, mungkin ini pertama kali ya kita melakukan PKKP dengan secara daring atau kita katakan online karena memang kondisi pandemik seperti ini. Untuk memperkenalkan laboratorium kita, laboratorium ini adalah fasilitas bersama. Jadi mahasiswa baru juga memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk mendapatkan fasilitas laboratorium kita. Apabila ada dari kalian yang merasa terhambat atau dalam melakukan pembelajaran daring ini terbatas dari sisi device seperti laptop dan lain-lain, bisa menghubungi saya. Lalu kita juga menyediakan fasilitas-fasilitas seperti untuk praktikum jaringan seperti link dan lain-lain. Camping kita sudah siap semuanya, namun itu nanti akan dijadwalkan. Jadi kepala lab hanya akan memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan program studi. Lalu di luar itu, apabila ada pinjaman-pinjaman yang akan rekan-rekan atau adik sekalian lakukan untuk semester depan, semester ganjil, kita mulai akan melakukan sistem. Jadi kita akan ada peminjaman melalui sistem. Anda harus memiliki yang namanya kartu tanda mahasiswa atau KTM. Tanpa KTM Anda tidak bisa melakukan pinjaman. Itu yang mungkin saya update dari perkembangan laboratorium jurusan teknik informatika sampai saat ini. Apabila ada pertanyaan yang lebih dalam lagi bisa hubungi saya. Saya sudah
menyiapkan laporan. Kita katakan laporan ada 2, kita sebutnya ada PLP yang bernama Pak Isro, lalu ada admin lab yang bernama Pak Rizal atau biasa disebut dengan Mas Hoir atau dipanggil maksud saya. Ya, itu sekilas tentang laboratorium jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Apabila ada hal-hal yang lebih dalam lagi, silakan hubungi saya di kantor atau di ruang lab. Sekian, terima kasih. Tetap semangat menjalani masa-masa awal perkuliahan, bergerak dari status SMA menjadi mahasiswa. Mahasiswa harus lebih dewasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompensasi adalah sebuah hukuman yang didapatkan oleh mahasiswa ketika ia melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh kampus, seperti tidak mengikuti jam perkuliahan tanpa alasan yang jelas. Nah, untuk alur pengurusan kompen yaitu pertama, dimulai dari mahasiswa yang membawa surat sakit atau jika izin dapat membawa surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak terkait. Kedua, bawa surat tersebut untuk disetujui oleh KPS yang bersangkutan. Dan terakhir, serahkan kepada admin untuk diproses. Terima kasih, selamat berkarya, dan selamat belajar di program Studi Teknik Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa baru. Selamat bergabung, sukses selalu. Sampai ketemu dan sampai jumpa lagi dengan saya di perkuliahan maupun di gedung A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.